Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia yang saya hormati oleh Allah dimuliakan, alhamdulillah hari ini saatnya Ustadz menjawab. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk kepada email korpsmubalikpasundan@gmail.com. Pertanyaan seperti ini Ustadz, bagaimana kiat-kiat untuk mencapai derajat ketakwaan? Oh, alhamdulillah nih, pertanyaan rada sengit juga. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita untuk mencapai derajat ketakwaan, karena memang tujuan pokok daripada diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah kita bagaimana menjadi orang muttaqin. Nah, Allah saja memang itu sudah ada ya di dalam jawaban Allah dalam ayat berikutnya. Tadi 183 itu berikutnya 84, 85, 8 sampai 87. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan kalau kita tips atau kiat untuk menjadikan atau menggapai derajat takwa, yang pertama in kuntum ta'lamun. Artinya kita harus punya ilmu. Karena tidak punya ilmu tidak mungkin satu ibadah layak balullahu bighairi ilmin. Allah tidak mungkin menerima ibadah tanpa ilmu. Wala taqu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu berlaku atau mengamalkan apapun tanpa dasar ilmu. Ilmu itu pokok dalam alasan atau untuk diterimanya seluruh amal. Nah, ilmu. Kenapa di dalam Ramadan harus punya ilmu? Karena banyak orang yang hanya menahan makan minum di siang hari mah gampang tuh. Orang kecil juga banyak yang bisa. Masa kita orang sudah dewasa sama puasa dengan orang yang masih kecil? Orang kecil tidak punya nilai, belum dinilai. Kita sudah yang punya nilai itu harus berbeda dengan yang belum dinilai. Maka inilah kiat-kiatnya. Karena apa? Karena puasa itulah untuk menggapai derajat ketakwaan harus punya ilmu. Banyak orang yang melalui puasa tetapi tidak diterima puasanya karena tidak punya ilmu. Coba di situ adanya hadis yang mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya dahaga dan hausnya saja atau lapar dan dahaganya saja. Kenapa demikian? Bisa jadi puasanya tidak berilmu. Sedaekna puasa taraweh kadang-kadang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 geus bubar deui. Aya nu sampai tanggal 10 kedua, 22 hiji dan sebagainya. Tetapi dia tidak mampu. Jadi akhirnya memikirkan di benaknya itu belanja ke mall dan sebagainya. Bahkan bisa jadi kumpul-kumpulnya di toko, di mall, di pasar, bukan di masjid. Nah, itu tidak mungkin ketakwaan atau surga diberikan kepada seperti itu. Contohlah saja filosofi. Kalau kita punya motor yang jelek, ya rusak, kemudian mau kita menyervis untuk supaya lebih baik lagi. Servisnya juga harus punya alat yang benar, kemudian punya ilmu. Insya Allah motor akan menjadi bagus lagi, akan tenaganya akan keras. Tapi kalau bengkelnya ada, alatnya lengkap, tapi yang bengkelnya tidak punya ilmu, malpraktek, yakin tadi butut lebih butut. Karena apa? Karena tidak punya ilmu jadi rusak. Demikian Ramadan, kalau tidak punya ilmu yang tadinya sifatnya buruk, tetap aja buruk, tidak ada perubahan. Karena apa? Tidak punya orientasi, tidak punya tujuan yang jelas, asal-asalan saja. Rek rusak, rek bener ngan bengkel motor ge terserah, nu penting diacak-acak we heula. Tah nu penting mah urang rek puasa kumaha, rek bener rek teu bener, penting mah puasa we. Kan tidak demikian orang yang takwa itu. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Ketika kita punya ilmu, harus ibadah itu bersyukur. Apa bersyukur itu? Ikhlas yang totalitas. Tidak berharap kepada pahala, tidak berharap kepada atau tidak takut dengan neraka, tidak mau surga, hanya mau ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Tidak punya apa-apa, tidak mengambil upah apa-apa, tidak ingin diberikan pahala, itulah syukur. Seperti Nabi. Kenapa Nabi itu ibadahnya luar biasa? Karena ingin dijadikan hamba-hamba yang bersyukur. Karena puncak dari segala label orang-orang yang beribadah itu adalah syukur.
Kenapa? Nabi tidak berharap untuk dihapus dosa karena sudah ada jaminan dosa sebelumnya, dosa yang akan datang dihapus. Nabi tidak berharap untuk masuk surga. Kenapa? Nabi sudah masuk surga, sudah level surga. Sudah Jadi dijamin ya, syukur sudah jamin surga. Itulah yang disebut syukur. Kemudian kesitulah ada la'allahum yarsudun. Ketika kita sudah bersyukur akan mendapatkan keimanan yang bertambah. Yaziduna fi imanihim, akan bertambah adalah imannya. Orang beriman yang bertambah akan istiqomah dalam ibadah, tidak terganggu dengan apapun, apalagi dengan dunia. Dia akan istiqomah, tujuannya jelas, niatnya jelas, lillah, hanya kepada Allah saja. Maka bagaimana dari mulai kita punya ilmu, kemudian kita ada realisasi jiwa yang bersyukur dalam ibadah, dan kemudian kita mendapatkan petunjuk. Petunjuk artinya rosyid itu kan cerdas. Mursyid artinya orang itu peka hidupnya daripada kemaksiatan. Kemudian yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, baru itu takwa. Jadi takwa itu harus punya ilmu, harus bersyukur, harus dia imannya makin kuat, istiqomah, barulah menggapai muttaqin. Itu barangkali kurang lebihnya, mohon maaf apa yang disampaikan itu mungkin mudah-mudahan tidak puas. Ya, silakan Pak Ustaz.